Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Dujiana, kelas TIC 2022 dengan NIM 22051204117. Di sini, saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah jaringan yang dihubungkan secara elektronik antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Contoh penerapan jaringan yaitu ada jaringan terpusat yang terpusat oleh satu server, sedangkan jaringan terdistribusi terpusat dari beberapa server. Apa kegunaan jaringan komputer? Jaringan komputer dibuat pertama kali pada akhir tahun 1950-an untuk militer dan Departemen Pertahanan. Awalnya, jaringan komputer digunakan untuk transmisikan data melalui saluran telepon dan memiliki aplikasi saintifik komersial yang terbatas. Dengan kehadiran teknologi internet, jaringan komputer menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh korporasi. Solusi jaringan modern memberikan lebih dari sekedar konektivitas dan sangat penting bagi transformasi digital serta kesuksesan bisnis untuk saat ini. Kemampuan jaringan yang mendasari sudah lebih dapat diprogram, terotomatisasi, dan aman. Jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama ada PAN, Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya kantor, rumah, dan biasanya banyak digunakan untuk keperluan internet seperti printer, laptop, mouse, handphone, dan lain sebagainya. Berikut adalah gambar contoh gambaran personal area network. Yang kedua ada LAN, Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. LAN merupakan salah satu tipe jaringan komputer yang umum dijumpai. Contoh penerapan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah, dan banyak orang cenderung menggunakan konektivitas tertentu, terutama pada token ring dan Ethernet. Selain itu, LAN juga menyediakan teknologi jaringan wireless dengan menggunakan Wi-Fi dan lebih dikenal dengan WLAN, Wireless Local Area Network. Pada gambar sebelah kanan adalah contoh penggambaran dari Local Area Network. WAN, Metropolitan Area Network. WAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN. Berikut adalah gambaran dari Metropolitan Area Network. WAN, Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, X25, serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Berikut adalah gambaran dari Wide Area Network. Internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Jadi internet itu jaringannya sangat meluas. Ruang lingkup internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain sebagainya. VPN, Virtual Private Network. VPN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Saat ini banyak sekali platform yang menjual VPN secara gratis maupun menyediakan akses premium. Ini adalah gambaran dari Virtual Private Network.
Topologi jaringan komputer. Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Kelebihan dari topologi ini, ketika melakukan pengembangan jaringan dan workstation baru, tidak akan mengganggu workstation yang lain. Dan kekurangannya, ketika kabel memiliki kerusakan atau putus, maka semua jaringan akan mengalami gangguan. Pada gambar sebelah kanan, itu adalah gambaran dari topologi bus. Topologi ring. Topologi ring atau cincin merupakan topologi yang terbentuk ketika semua perangkat telah terhubung, sehingga menyerupai cincin atau pola lingkaran. Jadi, setiap workstation akan menerima informasi dari satu perangkat ke perangkat lain. Kelebihan dari topologi ini, tidak akan terjadi collision atau tabrakan antar data, sedangkan kekurangan dari topologi ini, jika salah satu node mengalami permasalahan, maka seluruh jaringan akan mengalami gangguan. Ketika ada star, topologi star atau bintang merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hub. Kelebihan dari topologi ini adalah jika satu workstation mengalami gangguan, maka tidak semua jaringan akan mengalami hal yang sama, karena setiap workstation memiliki jalur dan kabel sendiri. Kelemahan dari topologi star ini membutuhkan banyak biaya, karena membutuhkan sumber daya kabel yang banyak. Topologi tree merupakan gabungan dari topologi star dan bus. Topologi jaringan ini menyerupai bentuk akar pohon yang dapat dibilang hanya perangkat hub saja yang terhubung langsung bus pohon. Topologi pohon. Dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon. Kelebihan dan kekurangan topologi tree ini sama dengan topologi bus dan star. Namun menggunakan jaringan pohon ini hybrid atau mendukung adanya perluasan jaringan yang lebih baik. Yang terakhir ada topologi mesh. Topologi mesh sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi di mana tidak ada hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antar node dalam sebuah jaringan komputer antar perangkat yang terhubung secara langsung. Selama masih dalam jaringan yang sama. Kelebihan dari topologi ini dapat berkomunikasi antar komputer dengan lebih cepat dan keamanan yang lebih terjamin. Kekurangannya memerlukan biaya yang lebih besar dalam penyediaan kabel. Jaringan berdasarkan siarannya. Yang pertama ada unicast. Unicast jenis transmisi data yang paling umum digunakan di internet. Lalu lintas data mengalir dari satu node ke node tujuan jaringan. Jenis transmisi ini satu ke satu antara pengirim dan penerima. Yang kedua ada jaringan apapun atau unicast. Jenis transmisi satu ke terdekat, di mana satu sumber mengirimkan pesan ke tujuan yang terdekat. Ini hanya dapat diimplementasikan pada pengalamatan IPv6. Alamat unicast, alamat yang dapat ditetapkan ke sekelompok perangkat jaringan. Yang ketiga, multicast, jenis transmisi di mana satu sumber mengkomunikasi pesan ke sekelompok perangkat. Keuntungannya yang pertama, pesan akan dikirimkan ke node yang berkepentingan di grup. Yang kedua, penggunaan saluran komunikasi lebih efisien. Kelemahannya, tidak dapat diimplementasikan pada pengalamatan IPv4. Yang kedua, ada biaya tambahan untuk membentuk grup multicast. Yang ketiga, rumit untuk diterapkan. Penyiaran atau broadcasting, jenis transmisi di mana lalu lintas data mengalir dari satu sumber ke semua perangkat jaringan. Keuntungannya, yang pertama, pesan akan dikirim ke semua node di domain siaran secara bersamaan. Yang kedua, efisien untuk situasi di mana kita ingin berbagi pesan ke semua node. Kekurangan dari broadcasting ini,
Yang pertama, tidak dapat diimplementasikan pada pengalamatan IPv6. Yang kedua, sebagian besar kasus terdapat lalu lintas yang tidak diperlukan dalam saluran komunikasi. Dari penjelasan saya tadi, berikut adalah sumber yang saya dapatkan. Terima kasih.